Oke, jadi kita akan masuk ke materi redox dan penyetaraan reaksi ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry ya. Jadi di sini kita akan membahas tiga pokok materi yaitu bilangan oksidasi, reaksi reduksi dan oksidasi, kemudian penyetaraan redox. Nah, di penyetaraan redox ini itu nanti ada dua metode. Ada metode bilangan oksidasi, kemudian ada metode setengah reaksi. Nanti di dua metode ini ada dua suasana juga, ada suasana asam dan basa ya. Jadi kita akan bahas semua metode ini dan semua suasana ya. Jadi ini suasananya ada asam dan basa. Jadi kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum kita masuk ke penyetaraan redox, itu kalian wajib tahu apa itu bilangan oksidasi, apa itu reaksi reduksi dan oksidasi, itu kalian wajib tahu. Tapi di sini Kak akan bahas hanya sepintas saja. Nanti di link deskripsi, di deskripsi itu Kak akan berikan link terkait khusus pembahasan reaksi reduksi oksidasi dan bilangan oksidasi. Oke, next kita akan masuk pembahasan materi ini lewat latihan soal. Nanti kalian simak baik-baik di sana, khususnya pada saat penyetaraan redox, itu ada langkah-langkahnya. Karena di langkah-langkah inilah penentu kalian berhasil nggak dalam proses penyetaraan. Nanti kalau hasil akhirnya belum setara, pasti di langkah-langkah tertentu itu kalian ada yang keliru. Ya, kita akan bahas lewat latihan soal. Oke, soal yang pertama. Nilai bilangan oksidasi dari Cr di dalam K2CrO4. Nah, jadi sekali lagi, pembahasan materi Bilox dan reaksi reduksi dan oksidasi, itu kalian bisa tonton di video yang ada di link ya. Oke, kita akan bahas ini. Kita disuruh mencari Cr-nya aja. Sedangkan ini tidak ada ionnya ya, berarti nanti sama dengan 0 hasilnya. K golongan 1A itu plus 1, 2 dikali plus 1, ditambah CR, CR-nya cuma 1, ditambah U-nya ada 4, 4 kali min 2. Jadi min 2 ini bilangan oksidasi dari U. Plus 1 ini bilangan oksidasi dari K. Itu hasilnya sama dengan 0. Jadi ini plus 2 tambah CR min 8 sama dengan 0. 2 kurang 8 itu hasilnya adalah min 6. Berarti CR-nya otomatis dibawa ke sini, hasilnya adalah plus 6. Jadi pas ya yang di cetak tebal ini hasilnya. Jadi sekali lagi pembahasan khusus bilangan oksidasi dan redox itu ada di deskripsi. Nanti Kak akan sematkan linknya di sana ya. Oke, soal yang kedua. Nilai bilangan oksidasi dari S. Di sana udah dicetak tebal angkanya 4. Tapi kita wajib tahu gimana sih caranya untuk dapat nilai 4 ini. Nah, caranya adalah sama kayak tadi, kita lihat, oh tidak ada pangkat di sini. Berarti sama dengan 0 nanti ya. Jadi di sini 2 dikali Na ditambah 1 dikali S ditambah 3 dikali U itu sama hasilnya dengan 0. Berarti 2 dikali plus 1 ditambah S ditambah 3 kali min 2 itu sama dengan 0. Berarti plus 2 tambah S kurang 6 sama dengan 0. S hasilnya min 4 di sini. Berarti kalau dibawa ke ruas yang di sebelahnya itu hasilnya adalah plus 4. Iya, jadi hasilnya pas plus 4. Next soal berikutnya. Nah, ini ion. Jadi bukan sama dengan 0 nanti di sini. PO4 yang disuruh mencari bilangan oksidasinya adalah si P. Jadi tekniknya adalah 1 kali P ditambah 4 kali U sama dengan hasilnya min 3. Jangan 0.
Karena di sini diketahui ionnya adalah min 3. Kalau tadi tidak ada pangkat ya. Kalau soal sebelumnya ini tidak ada pangkat. Itu 0 di sini. Jadi sama dengan 0 dia. Berarti P ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 3. P kurang 8 sama dengan min 3, berarti P sama dengan min 3 tambah 8. Itu hasilnya adalah plus 5. Ini ada jawabannya yang D. Next, soal berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke model soal yang kompleks. Jadi kita akan mengenal istilah reduksi. Itu adalah reaksi yang biloxnya turun. Kemudian ada istilah oksidasi. Oksidasi reaksi yang biloxnya naik. Ya. Kemudian ada istilah reduktor dan oksidator. Nah, kalau oksidator ini yang mengalami reduksi. Sedangkan ada istilah reduktor, itu yang mengalami oksidasi. Jadi ini istilah-istilah penting yang harus kalian kuasai ya. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu berapa biloxnya masing-masing. Nah, ini kita nggak bisa pakai cara ini lagi, cara mencari satu persatu seperti ini, lambat nanti ya. Jadi ada teknik cepatnya. Kita tulis dulu soalnya. Oh, itu harganya min 2. Min 2 dikali 2 min 4 biar jadi 0. Ini hasilnya adalah plus 4. Jadi sekali lagi, linknya ada di deskripsi untuk detailnya ya. Jadi ini harus teknik cepat kita pakai, karena fokus perhatian kita di materi kelas 12 itu bukan di bagian reduktor oksidator, mencari biloxnya, tapi di bagian penyetaraannya nanti. Ini kalau koefisien kalian nggak usah dirumuin ya. Di koefisien itu tidak akan menentukan harga bilox dia. O min 2 kali 4 min 8, H itu harganya plus 1, plus 1 kali 2 plus 2 min 8 tambah 2 min 6, biar jadi 0, berarti harga S-nya plus 6. Ni, oh sorry, NaI ya. Na itu golongan 1A plus 1, I-nya berarti biar jadi 0 min, kita ulang ya. Plus 1 berarti I-nya itu hasilnya min 1. SO4 itu ion yang berpangkat minus 2. Berarti Mn-nya plus 2. Na tadi plus 1 kali 2. O min 2 kali 4. Min 8 tambah 2 min 6. Biar jadi 0 berarti S-nya plus 6. Ini min 2. Ini plus 1 kali 2. Sedangkan I2 itu unsur bebas, itu bilangan oksidasinya 0. Jadi kita lihat siapa yang berubah bilangan oksidasinya di sini. Nah, yang berubah adalah Mn. Dari plus 4 menjadi plus 2. Ini namanya reduksi. Turun dia bilangan oksidasinya. Yang mengalami reduksi namanya oksidator. Berarti udah ini jawabannya ya. Dan kita lihat I-nya dari min 1 menjadi 0. Ini namanya oksidasi. Naik bilangan oksidasinya ya. Yang mengalami oksidasi itu namanya adalah reduktor.
Jadi NaI ini perannya adalah sebagai reduktor. Oke ya, jadi gitu teknik menjawab soal berkaitan dengan reduksi dan oksidasi. Jadi di satu slide ini, itu semuanya udah terbahas. Mencari bilog, mencari yang mengalami reduksi dan oksidasi, mencari yang berperan sebagai oksidator maupun reduktor. Ya, oke, next soal berikutnya. Nah, ini kembali lagi, mencari bilangan oksidasi N sama dengan 2 terdapat pada senyawa. Ya, jadi kalau kayak gini model soalnya, itu kalian harus analisis satu persatu. Nah, kita coba dulu. Yang B misalnya. Kita sambil mengulang materi yang sebelumnya ya. N2O5. Ini pangkatnya 0. Jadi 2 kali N ditambah 5 kali min 2 sama dengan 0. 2 kali N min 10 sama dengan 0. 2N sama dengan 10, berarti N-nya sama dengan 10 bagi 2. Ini hasilnya adalah 5. Jadi bukan jawaban ya. Ini salah. Kita coba KNO3 misalnya. Masih ya, pangkatnya dia 0. Berarti 1 kali K ditambah 1 kali N ditambah 3 kali O. Hasilnya sama dengan 0, karena pangkatnya 0. K golongan 1A dia. 1 kali plus 1 ditambah N ditambah 3 kali min 2 itu sama dengan 0. Berarti N dikurang 5. 1 kurang 6 kan min 5 dia hasilnya. Jadi N-nya juga di sini plus 5. Alah ya. Sementara ini jawabannya. Ya, kita langsung aja ke jawaban. Ini jawabannya. NO paling gampang nih. O-nya min 2. Biar jadi 0, berarti N-nya harus ditambah 2. Seperti itu tekniknya ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, reaksi disproporsionasi atau autoredox. Ini pengertiannya adalah satu spesies mengalami 2 kali reaksi. Jadi satu spesies ini mengalami 2 kali reaksi, jelas dia mengalami reaksi reduksi, sekaligus dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, itu namanya reaksi disproporsionasi atau autoredox. Nah, kita akan bahas di sini. Br2 ditambah 2 NaOH, NaBr, NaBRO. H2O-nya nggak usah dirumuin ya. NaOH. Unsur bebas itu bilangan oksidasinya adalah 0. Na plus 1, H plus 1, biar jadi 0, O-nya ya biasa min 2 ya. Ini Na plus 1, karena dia golongan 1A. Br biar jadi 0, ini min 1. Na plus 1, O-nya min 2. Min 2 tambah 1, min 1 biar jadi 0, berarti Br-nya di sini plus 1. Kenapa sih reaksi ini disebut reaksi autoredox? Itu Br ini 2 kali dia mengalami perubahan. Dari 0 menjadi min 1, dia turun. Reduksi. Dari 0 menjadi plus 1, dia mengalami oksidasi. Jadi ada satu bagian, dia mengalami 2 reaksi sekaligus. Reduksi dan oksidasi. Nah, itu ya, jadi itu penjelasan dari reaksi disproporsionasi ini. Jadi kita lihat, oh berarti kita fokusnya di Br, karena 2 kali dia, 0, min 1, dan plus 1. Oke, berarti jelas jawabannya di sini adalah yang B.
Seperti itu ya, teknik untuk mencari bilox dan reaksi autoredox. Jadi di sini udah terbahas ya. Oke, next soal berikutnya. Di antara reaksi-reaksi ini yang bukan merupakan reaksi redox. Oke, jadi kita coba balik. Ini yang bukan pertanyaan. Kalau pertanyaannya yang mana reaksi redox? Ini teknik cepat ya. Jadi teknik cepat di sini. Kalau reaksi redox itu ciri khasnya adalah ada unsur bebas. Atau tidak berikatan dengan unsur yang lain atau yang berbeda ya. Jadi ada unsur bebas. Contohnya misalnya ini deh. Ini unsur bebas, berarti redox. 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 Ini kan pertanyaannya yang bukan redox. Jadi jelas jawabannya adalah D. Ini cara cepat ya. Jadi kalau cara lambat kalian harus memeriksa satu persatu. Yang mana bilangan oksidasinya yang nggak berubah sama sekali, itulah yang bukan redox. Jadi gitu deh. Jadi kalian harus cek satu persatu option A sampai E. Jadi ini teknik cepatnya. Untuk mencari reaksi redox, itu cari aja yang ada unsur bebasnya. Nah, bagaimana kalau ada dua jawaban? Itu kalian tinggal ngecek dua jawaban itu aja, dibandingkan mengecek option dari A sampai E. Gitu ya. Jadi itu teknik cepatnya. Oke, jelas ya? Oke, next soal berikutnya. Nah, di sini udah tampil soal bagaimana teknik menyetarakan persamaan reaksi redox. Nah, tapi suruhannya di sini dengan metode setengah reaksi. Oke. Setengah reaksi suasana basa dan metode Bilox suasana asam. Jadi ini kita nggak usah rumuin ya, suruhan yang di sini. Dengan metode setengah reaksi suasana basa dan metode Bilox suasana asam. Nah, di sini ada dua soal, berarti kita mengerjakannya model soal esai. Nah, ini disinilah inti dari materi berkaitan dengan penyetaraan reaksi. Jadi materi penyetaraan reaksi ini atau bab 2 di semester ganjil itu ada tiga komponen utama, yaitu penyetaraan, setelah itu sel Volta, setelah itu baru elektrolisis dan hukum Faraday. Jadi semuanya sudah terbahas ya. Oke, kita akan bahas ini satu persatu ya, metode setengah reaksi. Jadi step pertama, Fe2 plus MnO4 min Mn2 plus Fe3 plus. Ini kita akan pecah menjadi setengah reaksi. Jadi pasangkan dia Fe dengan Fe, Mn dengan Mn. Jadi gitu ya. Jadi jadinya ini step pertama. Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Kemudian di sini MnO4 min menjadi Mn2 plus. Nah, suruhannya adalah suasana basah. Suasana basah berarti kita menambahkan H2O. Jadi diinget-ingetin nih, menambahkan H2O di ruas yang kelebihan O. Jadi kita nggak usah rumuin, karena nggak ada yang punya O. Nah ini O-nya 4, ini tidak punya O. Berarti di sini kita menambahkan 4H2O. Kenapa? Karena dia kelebihan 4O. Jadi kita menambahkannya 4H2O. Jadi tuh. Jadi step kedua adalah menambahkan H2O ini. Jadi kita tandahi. Step yang ketiga, itu kita menambahkan OH-. Kenapa OH-? Karena suasananya basah. Kalau nanti suasananya asam, kita menambahkan H+. Tapi berbeda nanti kalau suasananya asam, kita menambahkan H2O di ruas yang kekurangan O.
Nanti ada soal di soal berikutnya ya. Berarti di sini hanya ada 8. 2 kali 4, berarti di sini kita tambahkan 8 OH min. Jadi ini tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat, kita akan menghitung muatannya. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya ini, Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Ini muatannya 2, ini muatannya 3. Ini yang lebih besar. Jadi di mana muatan yang lebih besar, di sana kita menambahkan elektron. Jadi step yang keempat ini adalah kita menambahkan yang namanya elektron. Oke. Plus 3 tambah berapa biar jadi plus 2? Itu plus 1 elektron. Nah, sedangkan yang di sini, kita tulis dulu 4H2O ditambah MnO4- menjadi Mn2 plus 8OH-. Nah, kita hitung muatannya dulu. Ini 0. Kok gitu? 4 kali 0 hasilnya 0. 1 kali min 1 hasilnya min 1. Jadi totalnya di sini adalah min 1. Oke. Ini plus 2. 1 kali plus 2 plus 2, 8 kali min 1, min 8. Jadi kalau ditotalin hasilnya adalah min 6. Jadi kita menambahkan elektron di ruas yang lebih besar muatannya. Jadi ini yang lebih besar, min 1. Min 1 tambah berapa biar hasilnya minus 6. Ingat ya, jadi kalau kalian nonton di YouTube ini, kalian bisa mengulang. Jadi kalau ada step yang kalian nggak ngerti, kalian ulang aja nanti nonton videonya. Ya. Jadi min 1 tambah berapa biar hasilnya min 6. Itu berarti tambah min 5 ya. Jadi kita di sini menambahkan 5 elektron. Nah, jadi itu step yang keempat. Diperhatikan step 1, step 2, step 3, dan step 4. Ya, baru kita eliminasi. Nah, kita eliminasi di sini. Eliminasi siapa? Kita eliminasi elektronnya. Ini elektronnya 1, ini elektronnya 5. Berarti kita kaliin 5, kaliin 1. Oh, sorry, di sini tulis ya. Kali 5, kali 1. Nah, itu jadinya seperti apa? Oke, kita tulis di atasnya deh ya. Jadi biar tidak terdelete nanti. Kita tulis yang di atasnya. Hapus yang di atasnya. Jadinya seperti apa? Jadi tulisan yang sebelumnya kalian tinggal flashback aja videonya ya. Jadi jadinya setelah dikaliin 5 ini otomatis 5 Fe2 plus menjadi 5 Fe3 plus 5 elektron pastinya. Kemudian di sini otomatis tinggal dikaliin 1 aja. 5 elektron ditambah 4H2O ditambah MnO4- menjadi Mn2 plus 8 OH-. Nah, coret aja elektronnya. Kalian tinggal taruh. Nah, yang di kiri tanda panah taruh di kiri dia. Maksudnya ini kan di kiri tanda panah, tinggal gabungin aja dia. Berarti jadinya 5 Fe2 plus ditambah
ditambah 4H2O ditambah MnO4- menjadi 5Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 8OH-. Jadi itu jawaban akhirnya. Fe-nya udah sama-sama 5, H-nya udah 8 jumlahnya, O-nya ada 8 juga, Mn-nya ada 1. Jadi itu teknik penyetaraan model setengah reaksi suasana basah. Nanti kita akan di bagian akhir akan menyimpulkan langkah-langkahnya seperti apa ya. Itu ada di slide bagian akhir. Jadi di sini berarti ada 4 model soal dengan 4 cara yang berbeda yang akan kita bahas nanti ya. Oke ya, jadi kita coba soal ini dengan metode bukan bilox di sini ya, masih dengan metode setengah reaksi. Tapi suasananya adalah asam. Jadi step pertama, kalian kumpulkan dulu ada bagian unsur yang sama ya. Jadi Mn dengan Mn, C dengan C. Karena kalau O itu sangat jarang dia berubah bilangan oksidasinya ya. Jadi kita kumpulkan dulu Mn dengan Mn, jadi pecah jadi setengah reaksi menjadi Mn2+ C2O42- menjadi CO2. Nah, di sini step pertama. Step kedua, perhatikan unsur yang berubah biloxnya. Jadi sebenarnya kita cari dulu biloxnya, baru kita pecah. Tapi di sini kita cut untuk apa namanya komponen untuk mencari bilox ya, karena di metode setengah reaksi itu bilox itu nggak terlalu penting ya. Oke, jadi di sini Mn jumlahnya 1, Mn jumlahnya 1 sudah setara ya. Sedangkan yang di bawahnya C-nya itu jumlahnya 2. Sedangkan C yang di sini itu jumlahnya 1. Maka kita kalikan dengan 2. Nah, di suasana asam, setelah tahapan yang kedua, kita akan menambahkan H2O. Tapi kita menambahkan H2O itu di ruas yang jumlah O-nya lebih sedikit. Ini O-nya jumlahnya 4. Sedangkan di sini nggak ada. Berarti di sini kita akan menambahkan H2O. Sebanyak berapa? Berapa kekurangan O? Kalian segitu menambahkan H2O. Berarti di sini kita menambahkan 4H2O. Nah, kalau di sini O-nya jumlahnya 4. Di sini juga O-nya jumlahnya 4. Jadi kita nggak usah menambahkan H2O. Step yang berikutnya, itu kita menambahkan H+. Nah, di kanan itu jumlah H-nya ada 8. Di kiri nggak ada. Berarti di sini kita menambahkan 8H+. Ya, jadi step pertama pecah reaksi. Step kedua adalah lihat unsur yang berubah biloxnya itu udah setara apa belum. Jadi Mn di sini jumlahnya sama-sama 1, C tadi di sini 2, sedangkan di sini jumlahnya 1, maka kita kaliin 2. Step yang berikutnya menambahkan H2O. Karena di sini suasananya asam, kita menambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Di sini O-nya 4, sedangkan tadi di sini nggak ada, berarti di sini kita menambahkan 4H2O. Baru kita setarakan jumlah H-nya. Ini H-nya 8, sedangkan di sini tadi nggak ada, maka kita menambahkan 8H+. Karena suasana asam, itu harus kita menambahkan H+. Kalau sebelumnya, suasana basah, kita akan menambahkan OH-. Step berikutnya kita menghitung muatan. Oke, di sini muatannya adalah plus 8. Dikurang 1. Min 1 ya. 8 kurang 1 berarti di sini muatannya 7. Sedangkan di sini plus 2. Ini 0. Jadi muatannya di sini plus 2. Nah, setelah ini kita akan menambahkan elektron di muatan yang lebih besar. Di sini muatannya plus 7.
Sedangkan di sini muatannya plus 2. Ini dari mana dapat 0? Itu 4 kali pangkatnya 0. Jadi kalau dijumlahkan plus 2. Jelas ini lebih besar. Plus 7 tambah berapa biar hasilnya plus 2? Itu adalah plus 5 elektron. Ya. Jadi kita tulis di bawah biar lebih jelas. 5 elektron ditambah 8H plus ditambah MnO4- tanah panah Mn2 plus 4H2O. Oke. Kalau yang di bawah 1 kali min 2 di sini muatannya, sedangkan ini 2 kali 0, 0. Jadi ini yang lebih besar. 0 tambah berapa biar hasilnya min 2? Itu kita tambahin 2 elektron min. Jadi kita menambahkan elektron di muatan yang lebih besar. Ya. Jadi kita tulis ulang di sini. C2O4 2 min 2 CO2 tambah 2 elektron. Nah, step akhir itu kita mengeliminasi elektron. Ini elektronnya ada 5, sedangkan di sini ada 2. Kita kali silang. Di atasnya kali 2, di bawahnya kali 5. Jadi semuanya kali 2 dan kali 5 ya di depan-depannya. Ini udah pasti 10 elektron. Jadi bagian yang sama kita coret. Ini juga 10 elektron. Ini kita coret. Ya. Jadi di atasnya kita kaliin langsung aja. Ini nanti dijumlahkan. Yang terakhir. Kali 2 berarti ini jadinya 16H plus ditambah 2 MnO4 min. Nah, ini yang di kiri semuanya tulis di kiri ini kali 5 di bawahnya ya. Ditambah 5 C2O4 2 min. Menjadi dikali 2 di atasnya 2 Mn2 plus 8H2O plus 10 CO2. Nah, jadi inilah reaksi yang sudah setara ya. Jadi metode setengah reaksi suasana asam. Iya. Jadi step pertama kita pecah dulu, step kedua setarakan yang mengalami perubahan bilox jumlahnya. Step ketiga penambahan H2O, keempat H+, kelima elektron, keenam baru eliminasi elektronnya. Ya, nanti akan di bagian akhir itu akan ada kesimpulan. Itu yang terpenting bagaimana step-step untuk menyetarakan reaksi metode bilox suasana asam dan basa maupun nanti metode setengah reaksi suasana asam dan basa. Oke, next soal berikutnya. Mempunyai harga koefisien. Jadi di sini kalian disuruh menyetarakan ya. Kita lihat dulu. Di sini suasananya adalah asam. Karena ada H+. Karena di video-video sebelumnya Kak sudah menjelaskan metode setengah reaksi. Jadi di sini Kak akan menjelaskan metode bilangan oksidasi. Jadi step pertama kalau ada soal seperti ini kalian eliminasi aja terlebih dahulu. Karena H+ dan H2O pasti bakalan ketemu di bagian akhir nanti. Oke, kita tulis yang ini. MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2+. Oke. Step pertama kita cari biloxnya dulu. Jadi ini cara cepat ya. O-nya min 2 berarti di sini plus 2. Ini min 2 kali 2, min 4, berarti di sini plus 4. Ini min 2 kali 4, min 8, biar jadi min 1, berarti di sini plus 7. Ini plus 2. Oke. Pasangkan yang berubah bilangan oksidasinya ya. Mn, Pb. Iya. Kita lihat yang berubah bilangan oksidasinya udah setara apa belum?
MN-nya sudah sama-sama 1 jumlahnya, PB-nya juga sudah sama-sama 1. Artinya ini sudah setara. Kita tinggal lihat step berikutnya adalah melihat berapa perubahannya. Dari plus 2 ke plus 7 berarti dia naik. Naiknya adalah 5. Dioksidasi 5. Oksidasi itu menandakan dia naik. Dari plus 4 ke plus 2 berarti dia turun. Turunnya sebanyak 2. Nah, di step ini, setelah kalian tahu perubahannya, itu kali silang. Artinya yang 5 dan 2 ini gimana biar perubahannya itu sama dia. Berarti ini otomatis kita kaliin aja dengan 2. Ini kaliin dengan angka 5. Berarti jadinya 2MnO. Jadi setiap ketemu Mn kalian kaliin 2. Setiap ketemu Pb kaliin 5. 5 PbO2 menjadi 2MnO4- ditambah 5 Pb2+. Oke. Ini step yang ketiga ya. Jadi ini sebenarnya lebih simpel dibandingkan metode setengah reaksi. Lebih dikit caranya dia atau step-stepnya. Cuma di sini kalian harus menguasai yang namanya bilangan oksidasi. Nah, step yang keempat itu kita menghitung jumlah muatannya. 2 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. 2 kali min 1, min 2. 5 kali plus 2, plus 10. Kalau kalian jumlahkan ini hasilnya adalah plus 8. Nah, kita menambahkan H plus atau OH min, itu fokusnya adalah di kiri. Kalau di kiri lebih kecil muatannya, berarti suasananya nanti adalah asam. Kalian akan menambahkan H plus. Kalau di kiri itu lebih besar muatannya, berarti suasananya dia harus basah. Kalian akan menambahkan OH min di bagian kiri. Jadi fokusnya adalah yang di kiri. Ya. Ini 0, ini plus 8. Berarti kan lebih kecil yang di kiri. Berarti ini suasananya adalah asam. Berarti kita akan menambahkan berapa H plus? Kan gitu. Jadi pertanyaannya. 0 tambah berapa biar dapat plus 8? Jadi kan kita otomatis menambahkan 8 H plus. Oke. Di sini hanya ada 8, sedangkan di sini nggak ada H. Berarti kita di sini akan menambahkan H2O. Hanya 8, biar jadi jumlahannya ini 8, berarti kita kaliin berapa? Itu kita langsung aja. Kaliin 4. Jadi itu tekniknya. Udah selesai. Artinya ini udah setara ya. Jadi kita lihat A, B, dan C. Iya. C H plusnya artinya 8 jumlahnya. Sudah cocok. B-nya adalah PB, 5, cocok. MnO-nya adalah A, itu 2. Berarti memang cocok. Jawabannya adalah yang A. Jadi ini adalah metode bilangan oksidasi. Iya. Metode bilangan oksidasi suasana asam. Jadi suasana itu tergantung yang di kiri. Di kiri itu muatannya lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil, berarti suasananya asam. Kalian harus menambahkan H plus di kiri. Kalau lebih besar, berarti suasananya basah. Berarti kalian harus menambahkan OH min di bagian kirinya. Jadi di sini dari hasil kajian literasi yang Kak baca, itu ada di metode Bilox ini macam-macam ya. Jadi ada yang fokusnya di kiri seperti tadi yang Kak jelasin, ada juga fokusnya berdasarkan muatan. Jadi suasananya udah ditentuin duluan. Kalau suasana asam, itu kalian akan menambahkan H plus di muatan yang lebih kecil. Itu dia. Kalau suasananya basah, kalian harus menambahkan
OH min di muatan yang lebih besar. Jadi ada metode seperti itu. Jadi sebenarnya sama saja sih. Ini kelihatan di soal ini ada H+, berarti suasananya dia harus asam. Kalau seandainya tidak ada suasana, pakai komponen yang pertama. Jadi fokusnya adalah yang di kiri. Kalau disiapkan suasana, berarti kalian ngitung muatan. Ingat, muatan yang lebih kecil, kalian akan menambahkan H+. Kalau muatan yang lebih besar, kalian akan menambahkan OH min. Oke ya, next soal berikutnya. Oke. Nah, di sini udah jelas ya, suasananya adalah basah. Oke. Tapi di sini model auto-redox. Jadi step pertama, kita akan hapus dulu koefisiennya. Jadi kalau seandainya soal menyiapkan koefisien, buang aja dulu koefisien. Nah, di sini harusnya BR2 dia ya. BR2 di sini. Ini auto redox ya. Jadi kita coba aja dulu. OH dan H2O dibuang dulu sementara. Dan koefisiennya. Ini kan dia 0. Min 2 kali 3 min 6 biar jadi min 1 ini plus 5. 1 kali min 1 min 1. Nah ini auto redox dia. Oksidasi, naik dia, reduksi. Nah, kalau modelnya kayak gini, kalian akan susah memasangkan. Maksudnya gimana? Kalau soal yang sebelumnya, itu gampang memasangkan. MN dengan MN kalian cek, PB dengan PB. Tapi kalau soal model auto redox, itu kalian harus minjem dulu biar bisa memasangkan. Maksudnya minjem dulu BR2 sebanyak 1 lagi. Jadi jadinya BR2 lagi 1 di sini, ini juga BR2. Nanti kalian bisa jumlahkan ini, karena sama dia komponennya. Jadi gitu, jadi gampang kalian memasangkan. Nah, disinilah jumlah BR-nya ini 2, sedangkan ini 1. Jadi kita kaliin 2 dulu. Ini juga sama, BR-nya 2, di sini 1, ini kita kaliin 2. Baru kita pangsangkan. Ya. Tadi di sini bilangan oksidasinya adalah plus 5. Karena kalian mengalihkan 2, jadinya plus 10 di sini. Ini juga sama. Tadi di sini min 1, karena kalian mengalihkan 2 di sini, berarti di sini otomatis jadinya min 2. Oke. Ini tetap 0, karena usun bebas. Dari 0 menjadi plus 10, berarti naiknya adalah 10. Dari 0 menjadi min 2, itu turun. Turunnya adalah 2. Nah, step berikutnya adalah kali silang. Kalau kalian udah tahu perubahannya, setelah itu kali silang dia. Ini 10, ini 2. Berarti jelas. Yang ini kaliin aja 1, yang ini kaliin 5. Oke ya, jadinya di sini aja kita tulis BR2 ditambah 5 BR2 menjadi 2 BRO3 min ditambah 10. Nah, kali 5 soalnya ya. 10 BR min. Ini kita totalin aja langsung. 1 tambah 5, 6 BR2. Itu jadinya ya. Nah, kita hitung muatannya sekarang. 6 kali 0, 0. 2 kali min 1, min 2. 10 kali min 1, min 10. Berarti totalnya di sini min 12. Nah, kita menambahkan OH min di muatan yang lebih besar. 0 sama min 12 jelas lebih besar 0 ya. Jadi kita tambahkan 12 OH min. Jadi biar sama dengan ini. Ini angkanya kan min 12. 0 tambah berapa biar dapat min 12. Itu 12 OH min. Nah, di sini hanya ada 12. Di sini nggak ada H. Jadi kita tambahin H2O di sini.
Banyak berapa? Biar jadi 12 itu dikali 6. Itu ya. Sudah setara. Nah, berarti hasil akhirnya adalah kita tulis di atas 12 OH min ditambah BR2 sebanyak 6. Tanda panah 2 BRO3 min ditambah 10 BR2 ditambah 6 H2O. Harga koefisien A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. OH-nya harusnya ada 6. Cocok ya. OH-nya ada 6. OH-nya ada 12 ya. OH-nya ada 12, kemudian BR-nya ada 2, jadi perbandingannya harusnya 12, 2, kemudian lanjut ke 10, baru 6. Tapi di pilihan tidak ada. Nah, angka ini masih bisa disederhanakan. Kalau misalnya nggak ada di pilihan, kalian sederhanain dia. Jadi jadinya 6, sama-sama bagi 2 semua. 1, 5, 3. 6, 1, 5, 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Jadi, ini adalah metode bilangan oksidasi suasana basah. Kalau yang tadi, metode bilangan oksidasi suasana asam. Jadi stepnya sama, cuma bagian akhirnya adalah penambahan H+ dan penambahan OH-. Itu aja yang membedakan dua step ini ya. Kemudian, nah di bagian akhir kita akan menyimpulkan. Nah, jadi kesimpulan yang